Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Balik lagi di YouTube channel Rahma Wanita. Buat kalian subscriber Rahma udah kenal sama Rahma, tapi buat yang baru bergabung, halo, kenalin aku Rahma. Jangan lupa subscribe ya. Halo, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya di sana? Kali ini aku mau buat video, ini sebenarnya kayak cuman sharing aja gitu. Hal-hal yang menurut aku perlu diperhatikan sebelum kalian pindah rumah. Biasanya kan kalau seandainya punya rumah baru kayak aku dulu, aku itu kayak nggak tahu apa-apa banget gitu loh. Nah, jadi kali ini aku pengen ngasih saran, intinya untuk kebaikan bersama gitu. Siapa tahu ada kalian yang baru menikah dan baru punya rumah dan ingin pindah. Apa aja yang perlu kalian pikirkan sebelum kalian menempati rumah itu? Semoga membantu. Jadi yang pertama, menurut pengalaman aku, waktu aku pindah itu, kan aku perumahan itu sudah ada septic tanknya. Nah, tapi septic tanknya itu tuh dia pembangunannya itu kecil banget, dibuatnya itu kecil banget, dan bata ataupun pembangunannya itu tanpa di plester gitu loh, tanpa di semen gitu. Nah, jadi kalian harus perhatikan gimana bentuk septic tank kalian, karena untuk kenyamanan kalian. Nantinya kalian bakal susah sendiri gitu kalau ternyata septic tanknya itu kurang bagus atau tidak memadai untuk kalian pakai gitu. Karena menurut pengalaman aku, waktu aku pindah ke perumahan ini, septic tank aku tuh kecil banget dan batanya itu belum diplaster gitu. Jadi kalian perlu perhatikan septic tank kalian ya. Tapi kalau seandainya septic tank kalian udah bagus, ya sudah, alhamdulillah gitu. Terus yang kedua, kalian perlu memperhatikan listrik kalian. Kalau aku kemarin dari perumahan itu sebenarnya sudah ada listrik dikasih. Nah, jadi kalian harus memperhatikan kira-kira listrik itu bakal cukup atau enggak untuk kalian. Nah, kalau seandainya itu menurut kalian cukup, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya menurut kalian nggak cukup, nah sebelum pemasangan nih, biasanya dari perumahan itu ada kayak model kalau kita pengen masang sendiri itu, jadi kita nanti dikasih duit yang seharusnya dipasangkan listrik, kita dikasih, jadi kita pasang sendiri. Jadi nanti kita tinggal tambah sendiri gitu. Kalau kemarin aku dapat pergantian dari perumahannya itu, tapi jumlahnya berapa aku kurang tahu ya, karena itu suamiku yang ngurus. Pokoknya aku dapat pergantiannya. Nah, sedangkan aku naikin lagi gitu kan, jadi kita dapat pergantian dari perumahannya, jadi kita bisa pasang sendiri ke PLN untuk naikin lebih tinggi. Karena menurut aku itu tuh kurang, tapi tergantung kalian masing-masing ya. Kalau menurut aku, kalau seandainya memang kurang, kalian daripada pasang 2 kali, lebih baik kalian ajukan ke perumahan, jadi kalian bisa pasang sendiri dan nanti duit pergantiannya itu dikasih dari perumahan. Nah, sekarang yang ketiga, air. Nah, dari perumahan juga, kalau aku kemarin itu dari perumahan juga sudah disediakan sumur bor dari perumahannya. Aku kurang tahu apakah setiap perumahan kayak gitu atau tidak. Aku mau ngidupin lampu ya, gelap. Cuman lagi-lagi kita harus lihat atau kita bisa cari tahu dulu dari orang-orang sebelumnya gitu. Jadi dalam perumahan itu kira-kira mereka yang sudah kedalaman mesin bornya itu kira-kira berapa baru mereka keluar air gitu kan ya. Nah, kalian bisa cari tahu dari orang-orang yang sebelumnya sudah tinggal di perumahan itu gitu. Jadi waktu aku dari perumahan aku itu sudah dikasih batas kedalaman sumur bornya. Aku lupa berapa kedalamannya. Tapi yang jelas aku cari ke tetangga-tetangga, aku tanya ke orang sekitar yang sudah tinggal di sini, ternyata kebanyakan kalau cuman kedalaman yang dikasih dari perumahan itu belum dapat air gitu loh. Nah, jadi kita juga bisa ngajuin ke perumahannya. Balik lagi aku bilang, jadi itu tuh tergantung kebijakan dari perumahannya itu ya. Tapi kalau aku kemarin itu, kami ngomong ke pihak perumahan kalau kami pengen ngebor sendiri. Sebagai contoh, ada beberapa orang mereka yang nggak ngebor sendiri, itu airnya tuh memang nggak keluar gitu loh. Memang bisa sih minta ke tetangga gitu kan ya, cuman menurut aku lebih baik sebelum kita pindah kita ngebor sendiri. Mungkin kita bisa minta ke tetangga, cuman air itu ada kalanya banyak, ada kalanya sedikit. Nah, kita menghindari seandainya kalau air dalam keadaan kurang gitu loh. Jadi biar kita juga bisa enak dalam bertetangga. Jadi menurut aku penting banget buat kalian punya air. Kalau seandainya beli,
menurut aku itu boros banget gitu ya kalau seandainya kita beli air. Jadi menurut aku sebelum kalian pindah, kalian harus mikirin juga air. Yang selanjutnya masalah pengairan atau siring. Nah, masalah siring ini menurut aku penting banget buat kalian itu jangan menimbun siring. Jadi kalau kalian pindah ke perumahan, aku kurang tahu ya apakah semua perumahan atau tidak. Tapi aku waktu pindah ke perumahan aku itu belum ada siring. Jadi posisinya itu depan itu belum ada siring gitu. Siring itu perlu. Jadi kalau kalian memang mau bangun duluan, ternyata si siring itu belum ada, kalian tetap harus bangun siring ya. Karena kalau satu ketutup menghambat jalannya air. Misalnya ada 2 jalur, tapi kalau satu tertutup jadi cuma 1 jalur. Alangkah lebih baiknya kalau 2 jalur gitu. Kalau siring yang tertutup itu juga bisa membuat air menggenang. Jadi kalian perlu memperhatikan siring sebelum membangun ya. Karena itu untuk kenyamanan bersama. Bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk orang banyak, untuk tetangga-tetangga kita. Nah, yang selanjutnya ini, kalau kalian ingin menanam pohon di rumah kalian, kalian harus memperhatikan dahan-dahannya. Misalnya, pohon kalian itu sudah lebat, ditakutkan daunnya itu menutupi talang pembuangan punya tetangga kita. Jadi kalian harus memperhatikan. Jadi kalian kalau membangun pagar, mungkin bisa diperhatikan dengan membangun atau menaruh apapun di pinggir jalan gitu. Misalnya jalan nih, nah kalian taruh sesuatu di situ. Jalan itu kan untuk bersama. Jadi kalau seandainya kalian menaruh sesuatu di situ yang seharusnya ada bisa 2 mobil lewat, jadi itu tidak bisa, cuma bisa 1 mobil lewat. Mungkin itu jarang terjadi, cuman kita antisipasi takut-takut kalau itu terjadi. Jadi lebih baik untuk tidak meletakkan apapun di pinggir jalan kita gitu loh. Jadi kalau seandainya kalian pengen buat tempat-tempat duduk kayak gitu atau tempat-tempat jemur, bisa kalian buat di pekarangan kalian gitu. Jangan sampai keluar dari biasanya itu pembatasnya siring ya, jangan sampai keluar dari siring. Karena itu kan fasilitas umum, jadi dikhawatirkan mengganggu pengguna jalan. Jadi kalian kalau membangun pagar mungkin bisa diperhatikan kalau seandainya kalian pengen naruh kursi di luar pagar, mungkin pagar kalian bisa dimunduri. Jadi lebih baik kita mengambil pekarangan kita sendiri daripada kita mengambil jalan umum gitu yang untuk orang banyak. Itu dia tadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian pindah rumah atau membangun rumah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan mudah-mudahan buat kalian yang pengen punya rumah, insya Allah disegerakan untuk punya rumah ya. Aku doain semoga kalian semua bisa beli rumah. Amin amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan ya. Kalau kalian mau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer. Terima kasih semua, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih like-nya, terima kasih subscribe-nya. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan video terbaru Rahma, jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Jangan lupa tonton video Rahma yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.